Presiden Prabowo sebut MBG dorong ekonomi desa dan sejahterakan petani. Kepala BGN sebut Presiden minta BGN fokus urus MBG di daerah 3T. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini, yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara, edisi Jumat 5 Juni 2026, bersama saya Alfia Fatnania. Kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa. Menurut Presiden, operasional dapur MBG akan menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal sehingga turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Juni. Menurut Presiden, operasional dapur MBG akan menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kalau program-program ini berjalan dengan benar, berarti ekonomi di desa akan hidup. Petani-petani akan meningkat penghasilannya. Dia tidak akan diganggu oleh tengkulak. Dia bisa mendapat suatu jaminan produknya, hasil keringatnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. Presiden meyakini pelaksanaan program MBG secara optimal akan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengangkat isu perluasan kesempatan kerja WNI di Malaysia, terutama bidang keperawatan dalam pertemuan di Jakarta. Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat koordinasi di berbagai sektor kerjasama. Malaysia berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja warga negara Indonesia di negara itu, khususnya untuk sektor keperawatan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral atau GCBC ke-17 di Jakarta Kamis 4 Juni. Muhammad Hassan mengatakan dalam implementasinya nanti, kebijakan perluasan peluang kerja ini perlu dibicarakan lebih lanjut bersama Kementerian Kesehatan Malaysia. Untuk kita pastikan supaya pekerja-pekerja ataupun tenaga kerja daripada Indonesia itu diluaskan lagi daripada sektor-sektor yang sedia ada, terutamanya sektor perawat dan yang lain-lain. Itu akan kami bincangkan di peringkat kami kerana dia di luar bidang Kementerian Luar, dia di bawah Kementerian Kesehatan. Dalam pertemuan GCBC ke-17 kali ini, Indonesia dan Malaysia juga bakal memperkuat koordinasi untuk kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Dari Jakarta, Niko Anggriawan, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala BGN sebut Presiden minta BGN fokus urus MBG di daerah 3T. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang.
Terima kasih. Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Sudaryati Deang, untuk melakukan pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Nani saat menggelar jumpa pers perdana di kantor BGN Jakarta. Dalam jumpa pers perdana yang digelar di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta Kamis 4 Juni, Kepala BGN Nani Sudaryati Deang mengaku mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeratakan program makan bergizi gratis MBG hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nanik mengatakan upaya merealisasikan rencana tersebut dilakukan dengan alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyetop pembangunan dapur-dapur baru di Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG demi menghemat anggaran MBG. Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Enggak, tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat. Tapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien, karena kita sewa dapur toh. Nah, ini untuk kita rem dulu dan ditata. Berapa kira-kira misalnya satu kecamatan, satu kabupaten ini idealnya berapa? Hingga saat ini Nanik mengaku jumlah anggaran untuk program MBG tersisa Rp268 triliun. Dari Jakarta, Alfra Augesti, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pembangunan sekolah menengah atas atau SMA Unggul Garuda di Jelarai Selor, Kabupaten Balungan, Kalimantan Utara, di atas lahan seluas 20 hektar dikebut secara agresif menggunakan sistem kerja 3 shift. Langkah ini diterapkan guna mengejar target serah terima parsial pada Juli 2026, serta penyelesaian menyeluruh pada September mendatang. Pembangunan SMA Unggul Garuda di Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, tengah dikebut melalui sistem kerja 3 shift hingga dini hari. Deputi Project Manager Wika Friski memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian fasilitas utama yang akan digunakan pada tahap awal operasional sekolah. Sejumlah fasilitas tersebut meliputi gedung akademik dan ruang kelas yang ditargetkan dapat digunakan mulai Juli mendatang. Saat ditemui Rabu 3 Juni, ia memastikan kendala logistik material kini sudah teratasi seiring dengan kedatangan pasokan skala besar menggunakan kapal tongkang dari Pulau Jawa. So, kita melakukan pekerjaan ini 3 shift, Bapak. Jadi 3 shift kita kejar untuk bekerja, jadi sampai di hari Pak kita bekerjanya. Kemudian untuk material kita saat ini sudah pengiriman via tongkang Pak. Jadi pengiriman kita skala besar dari Jawa, ini sudah kita onset di Pelabuhan Tanjung Selor. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyambut positif upaya percepatan pembangunan tersebut. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, saat meninjau langsung lokasi proyek. Ia juga berharap cuaca tetap mendukung agar pekerjaan dapat berjalan sesuai jadwal dan target operasional dapat tercapai. Dengan progres yang ada, apalagi target mereka juga sampai bulan 7, dan mereka juga memaparkan, juga menyampaikan bahwa mereka sampai 3 shift tukang untuk bekerja. Itu mudah-mudahan harapkan juga cuaca mendukung. Yang jelas kami percaya dengan komitmen mereka ya dari pihak pelaksana untuk menyukseskan program pembangunan sekolah. Proyek strategis ini akan dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari gedung teater dan seni, ballroom serbaguna, masjid rumah tapak bagi tenaga pendidik, hingga asrama putra dan putri. Kehadiran SMA Unggul Garuda ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, serta menjadi pusat pengembangan talenta unggul di wilayah perbatasan. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Rohil Fidiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Timnas Indonesia bantai Timor Leste 3-0 di laga kedua AFF U19. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut ini. Tetap bersama TA Petang.
Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste 3-0 pada laga grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis. Gol Garuda Muda dicetak Reno Salampesi, Irfan Abadi Siregar, dan Arkan Kaka. Pertandingan lanjutan grup A Piala AFF U19 2026 mempertemukan Indonesia dengan Timor Leste di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 4 Juni. Meski diguyur hujan deras, kedua tim unggul dalam permainan dan saling adu strategi di babak pertama. Namun pada menit ke-42, Reno Salampesi berhasil menjebol gawang lawan. Hingga akhir babak pertama, Indonesia unggul 1-0 atas Timor Leste. Pada babak kedua, Garuda Muda unggul dalam permainan, memaksa Timor Leste melakukan strategi bertahan. Pertahanan lawan kembali jebol setelah pada menit 62 Garuda Muda lewat tendangan Irfan Abadi Siregar sehingga skor menjadi 2-0. Tak lama kemudian Arkan Kaka mencetak gol ketiga di menit 65 sehingga Indonesia unggul 3-0 hingga pertandingan berakhir. Syukur ya dengan hasil ini karena pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil kita akan coba turun pada hari ini, dan saya senang semua pemain berusaha memberikan yang terbaik, dan juga saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di bertahan dan pastinya tidak mudah buat kami. Nova menambahkan untuk evaluasi dan persiapan melawan Vietnam, Garuda Muda akan fokus berlatih, mematahkan strategi hingga persiapan mental dan fisik para pemain. Dengan hasil ini, Indonesia berada di peringkat 2 klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara mewartakan. Yang pernah menjadi instrukturnya, ya sebuah respect yang luar biasa ya. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa, TA TV, mantap masa kini dan tetap berbudaya.